Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nisa Putri dengan NPM 127 dari kelas 2D Keperawatan. Di sini saya akan mempersembahkan video pada mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan dengan dosen Bunda Feiza Khalid dengan judul Hepatitis Akut. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang saya ambil, yaitu hepatitis akut. Di sini ada beberapa masalah yang saya ajukan. Pertama, apa arti dari masalah itu tersebut? Siapa saja yang terjangkit? Penyebab masalah tersebut, gejala, dan bagaimana cara menangani masalah serta cara penularan dari masalah ini. Baik, apa sih hepatitis akut itu? Hepatitis akut adalah suatu kondisi di mana terjadi peradangan pada hati yang berlangsung dalam waktu singkat, biasanya kurang lebih 6 bulan. Kata akut merujuk pada gejala atau penyakit yang muncul tiba-tiba dan berlangsungan dalam jangka pendek. Penyebab hepatitis akut yang berinfeksi itu ada bersifat infeksi dan non-infeksi. Yang pertama, infeksi. Terdapat beberapa jenis virus yang dapat menjadi penyebab hepatitis akut. Virus tersebut akan mempengaruhi seberapa parah dan seberapa lama penyakit akan diidap. Berikut ini jenis hepatitis viral. Yang pertama, hepatitis A. Kamu biasanya mengalami kondisi ini jika kamu mengonsumsi sesuatu yang terkontaminasi dengan virus. Hepatitis A adalah jenis yang paling tidak beresiko karena hampir selalu membaik dengan sendirinya. Kondisi ini juga tidak menyebabkan peradangan jangka panjang pada hati. Yang kedua adalah hepatitis B. Jenis hepatitis ini dianggap lebih berbahaya karena dapat menyebar dengan berbagai cara. Misalnya seperti melakukan hubungan intim dengan pengidapnya atau berbagi jarum untuk menyuntikkan obat-obatan terlarang. Penularan juga dapat terjadi dari ibu ke bayi ketika proses persalinan atau setelahnya. Yang ketiga, hepatitis C. Kamu dapat terkena hepatitis jenis ini jika kamu memiliki kontak dengan darah atau jarum yang terkontaminasi. Hepatitis D. Kondisi ini hanya terjadi jika kamu telah terinfeksi dengan hepatitis B. Kondisi ini beresiko membuat gejala penyakit semakin parah. Hepatitis E merupakan penyakit yang ditularkan melalui air yang dihasilkan dari paparan virus hepatitis E atau HEV. Hepatitis E terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk dan biasanya terjadi akibat mengonsumsi air yang sudah terkontaminasi kotoran yang mengandung virus. Selain infeksi virus, hepatitis akut juga dapat disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau parasit. Sedangkan penyakit hepatitis akut yang non-infeksi antara lain 1. Mengidap penyakit autoimun. Sistem imun dapat salah menganggap hati sebagai objek berbahaya dan mulai menyerang dan menghambat fungsi hati. Selain itu, hepatitis akut juga dapat terjadi akibat gangguan fungsi organ tertentu, misalnya seperti disfungsi saluran empedu, syok, penyakit metastatis, hingga disfungsi kehamilan. Yang kedua, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Kondisi ini dapat memicu pembekakan sekaligus peradangan hati, sehingga menyebabkan hepatitis alkoholik.
Selain konsumsi minuman beralkohol, penggunaan obat-obatan berlebih atau paparan dari racun juga dapat menjadi pemicunya. Beberapa gejala umum dari kondisi hepatitis akut antara lain: 1. Gejala yang menyerupai flu seperti mual, muntah, demam, dan lemas. Kemudian kelelahan, mengalami penurunan nafsu makan, adanya rasa tidak nyaman pada perut atau nyeri pada hati. Urin berubah warna menjadi keruh dan kulit menjadi jaundice atau penyakit kuning. Feses yang berwarna pucat, penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas, dan selain tanda-tanda di atas, orang yang mengidap hepatitis akut mungkin juga bisa mengalami demam dan ruam yang tidak menetap selama periode inkubasi. Gatal-gatal biasanya tidak ditemukan pada awal kondisi, tapi dapat muncul apabila penyakit kuning berkelanjutan. Gimana sih upaya pencegahan yang dari hepatitis akut? Upaya pencegahan dibedakan berdasarkan jenis hepatitis akut yang menyerang. Contohnya, melakukan vaksinasi. Saat ini, vaksin hepatitis A dan B sudah tersedia untuk mencegah perkembangan penyakit tersebut. Yang kedua, mengurangi atau membatasi konsumsi alkohol agar terhindar dari hepatitis alkoholik. Yang ketiga, menjaga kebersihan air agar tidak terkontaminasi virus hepatitis E atau HEV. Tidak meminjamkan dan menggunakan sikat gigi, pisau cukur, atau jarum suntik yang sama dengan orang lain. Selain itu, pastikan untuk tidak menyentuh darah tanpa sarung tangan pelindung agar terhindar dari hepatitis C. Mencuci bahan makanan yang dikonsumsi dengan bersih, terutama kerang dan tiram, sayuran, serta buah-buahan. Melakukan hubungan seksual yang aman agar terhindar dari hepatitis B. Misalnya, menggunakan pelindung atau tidak berganti-ganti pasangan. Adapun cara lain penularan hepatitis akut adalah 1. Dari ibu ke janin melalui kehamilan. Yang kedua, hubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang terinfeksi hepatitis. Yang ketiga, melalui jarum suntik, alat cukur, gunting kuku, alat tato, alat tindik, dan alat pribadi lainnya yang terinfeksi darah penderita hepatitis akut. Kemudian, hepatitis ini tidak akan menular melalui sejumlah aktivitas seperti berjabat tangan, berpelukan atau berciuman, batuk dan bersin, serta makanan atau minuman lainnya. Bagi penderita hepatitis yang sudah kronis, pilihan pengobatan yang biasa dilakukan adalah mengonsumsi obat antivirus seperti lamivudin, telbifudin, tenofovir, serta suntikan interferon. Pengobatan hepatitis tersebut juga membutuhkan kepatuhan dan disiplin dari pasien untuk kontrol secara rutin ke dokter untuk memantau perkembangan penyakit dan mengevaluasi pengobatan yang diberikan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kerusakan hati cukup parah, dokter mungkin akan menganjurkan transplantasi hati.
bisa sembuh total, sampai 13 Mei 2022 tercatat 18 kasus hepatitis akut yang tersebar di sejumlah daerah. Hepatitis akut sifatnya yang tiba-tiba dan penyembuhannya bisa lebih cepat. Pasien yang sudah sembuh total tidak mustahil bisa terinfeksi kembali jika melakukan kontak dengan pasien hepatitis atau tidak menjaga kesehatan diri. Karena penyakit ini menyebar melalui pencernaan dan pernapasan, jadi anak-anak harus sering mencuci tangan dan memakai masker, juga menjaga jarak. Siapa sih yang paling rentan terkena hepatitis akut? Jawabannya, anak-anak yang berusia 0-5 tahun adalah kelompok usia yang paling rentan terinfeksi hepatitis akut. Hal ini disebabkan karena hepatitis akut misterius masih dikaitkan dengan infeksi adenovirus. Adenovirus ini lebih sering menyerang anak-anak karena menyebabkan infeksi pada sistem pernapasan dan saluran pencernaan. Infeksi pernapasan mudah menyebar melalui batuk, bersin, atau bahkan dengan menyentuh barang atau benda yang terkontaminasi virus. Kesimpulannya, hepatitis virus akut masih merupakan penyakit endemis di Indonesia. Hepatitis akut yang berkembang menjadi kronis ialah hepatitis virus B dan C. Pada pengidap hepatitis kronis, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang mencegah progresi ke arah sirosis hati, bahkan kanker hati. Untuk itu, diperlukan penata laksanakan yang baik dan terapi yang dibuat bagi mereka yang memerlukannya. Sampai saat ini, obat-obat yang beredar di pasar pun belum mampu mengatasi masalah hepatitis secara maksimal. Kendala yang dihadapi antaranya banyak penderita yang berpenghasilan rendah, harga obat-obatan mahal, dan hasilnya yang belum tentu maksimal. Dengan adanya pengetahuan yang berkembang, diadakannya penelitian terhadap Jombang atau Taraxacum officinalis Weber et Wiegers, tumbuhan asli obat Indonesia yang mempunyai khasiat dapat mengurangi kerusakan akibat radikal bebas karena sifatnya sebagai antioksidan. Itulah tadi hasil dari video penjelasan dengan materi hepatitis akut dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.